Di dalam pengisahan kitab Imamat yang sudah hampir kita selesaikan, saudara, tinggal tersisa 2 pasal. Hari ini kita akan lihat pasal 26, nanti berikut kita lihat pasal 27. Maka kalau dihitung dari perjalanan orang Israel, atau lebih tepatnya masa di mana mereka berdiam di Sinai, maka paling tidak orang Israel sudah menghabiskan waktu 10 bulan, ya, atau mungkin lebih, karena memang tidak ada keterangan waktu yang jelas. Yang jelas itu adalah bahwa di dalam kitab Bilangan dihitung orang Israel tinggal di Sinai itu 1 tahun kurang 15 hari, ya. Itu 1 tahun kurang 10 hari. Jadi 11 bulan 20 hari. Itu masa tinggal orang Israel di Sinai. Selama itulah kita tahu banyak, saudara, keadaan mereka, cerita tentang mereka itu dari kitab Keluaran dan juga dari kitab Imamat ini. Ya, jadi dengan dengan penelusuran sampai hampir selesainya kitab Imamat, bisa kita katakan bahwa orang Israel hampir juga menghabiskan masa menetap mereka di Sinai. Karena ini bukan tujuan mereka, ya. Mereka masih harus berjalan 38 tahun 4 bulan sisa, ya, dari total perjalanan 40 tahun yang nanti mereka arungi. Mereka masih punya 38 tahun lebih dari titik ini. Dan Allah memandang perlu, saudara, untuk memberitahukan kepada orang Israel tentang hukum sebab akibat, atau yang biasa kita sebut dengan tabur tuai. Hukum tentang keramahan Allah, ya. Kehendak Allah yang memungkinkan manusia dapat mengalami hal yang baik, sekalipun sebetulnya tidak ada modalitas dari manusia itu untuk mendapatkan yang baik. Hampir tidak ada. Kenapa saya katakan hampir tidak ada? Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, maka potensi yang ada pada manusia itu adalah potensi jahat. Potensi jahat. Tinggal digesek sedikit saja, saudara, maka potensi itu akan menjadi energi jahat. Yang disebut dengan potensi itu kan artinya ada satu momen atau ada satu tenaga yang terkandung di dalam satu benda. Dia belum dapat dihitung gayanya, belum dapat berakibat apa-apa kalau belum dipantik, begitu. Kalau belum dipancing, tunggu digesek dulu baru nanti akan timbul akibatnya. Nah, itu disebut dengan potensi. Dan di dalam Alkitab, saudara, orang Israel ini tidak terkecuali sebenarnya, ya. Yang saya sebut Israel itu tidak terkecuali sebagai umat Allah. Seluruh manusia itu punya potensi jahat. Hanya tinggal digesek saja, maka dia akan bertindak jahat, berperilaku jahat. Maka tidak mungkin rasanya Allah berkemurahan, ya, atau lebih tepat saya katakan tidak mungkin rasanya Allah meluaskan orang-orang berdosa ini mendapatkan yang baik. Tetapi karena Allah itu berkemurahan, di dalam bahasa umum yang seringkali dipakai, saudara, di dalam dunia surat kabar, yaitu yang di dalam dunia tulis menulis itu disebut dengan keramahan.
Dari kata keramahan muncul ramah tamah, gitu. Sama seperti yang saudara bikin hari Kamis, ramah tamah namanya. Ya, gitu. Itu karena ada orang yang murah hati, yang ramah, maka dimungkinkanlah untuk ramah tamah. Walaupun mungkin tidak semua orang bisa mengupayakan hal itu, tapi sedikit demi sedikit, ya, akhirnya pun menjadi satu sebutlah satu paket dari keramahan yang meriah. Nah, itu sebabnya saudara, Allah memandang perlu untuk memberitahukan kepada orang Israel sebutlah di pengajaran terakhir sebelum mereka beranjak dari Sinai. Tentang apa yang disebut di dalam Alkitab kita sih judulnya hanya ada 2. Kalau saudara buka Imamat 26, itu judulnya hanya ada berkat dan hanya ada kutuk. Tetapi kita akan melihat lebih jauh saudara dari hanya sekedar 2 orientasi ini. Sebab ternyata di dalam ayat ini atau di dalam pasal ini terkandung satu pemahaman tentang atribut kealahan atau karakter Allah yang paling agung. Dan bahkan juga tulisan dari Imamat pasal 26 ini mungkin yang paling sederhana, yang paling enak dibaca dibandingkan 26 pasal yang lain. Kalau saudara sudah ikuti kan, ya selama hampir 1 tahun kalau tidak salah. Sejak kita belajar kitab Imamat ini bulan Maret yang lalu kalau tidak salah ya. Bulan Maret. Maka saudara kan belajar ada banyak aturan, banyak ukuran, banyak timbangan, gitu, banyak matriks, banyak satuan-satuan, angka-angka. Ya, kalau mau diartikan rohani bisa-bisa aja, saudara. Ya, ada satu anak Tuhan bertanya kepada saya. Ya, baru tadi pagi kalau tidak salah, baru tadi pagi atau saya lupa tadi malam atau tadi pagi. Ya, saya lupa, WA kadang udah banyak masuk jadi saya lupa mana yang pagi mana yang malam masuknya. Udah. Dia tanya begini, ada seorang hamba Tuhan menafsirkan angka-angka ini begini artinya, gitu. Menafsirkan tentang pintu-pintu itu begini artinya. Kenapa yang satu beda dengan yang lain? Sama-sama GPDI, gitu. Yang benar yang mana, bro? Katanya. Saya bilang yang benar itu cuma Alkitab yang jelas, gitu kan. Tetapi kalau sampai tidak banyak orang yang tahu, dan herannya hanya orang GBDI yang tahu. Saya bilang begitu. Berarti selama itu dari suara GBDI, anggap aja itu benar. Memang gak ada bukunya saudara. Pelajaran angka 1 artinya apa, angka 2 artinya apa. Masing-masing ada bisa yang memang umum, yang sama. Oh angka 3, angka Tritunggal. Angka 1, angka keesahan, ya Allah. Nah gitu ya. Angka 4 itu angka bumi, angka 6 angka manusia. Itu pattern yang sudah memang baku. Tapi kalau sudah sampai angka 30, angka 300, oh itu setia, oke. Angka 350, ya, angka 400, puyeng loh itu saudara. Di dalam Alkitab nyari angka itu belum tentu ada di satu ayat juga. Itu menunjukkan bahwa Allah mempunyai banyak sekali pesan dikandung dalam setiap ayat. Entah ayat itu bunyinya ada ukuran, ada timbangan, ada takaran, ada apa lagi, ada matriks. Itu yang di kitab Imamat kita belajar banyak sudah. Dan itu mungkin kalau nggak dibaca sekian kali ribet saudara. Tapi kalau dibanding dengan pasal 26, ini simple sekali. Sederhana dan gampang dicerna. Karena Tuhan cuma bicara kalau kamu begini maka kamu akan begini. Kalau kamu tidak begini maka kamu akan begini. Itu sebabnya di ayat 3, kita baca dulu dari ayat 3, Imamat 26. Dari ayat 3. Karena ayat 1 dan ayat 2
itu merupakan pendahuluan yang masih berhubungan dengan Sabat. Saudara ya. Kalau baca ayat 1-2 mungkin lebih enak dari 1-2 aja deh. Jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Jangan kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Orang Israel dari awal, sejak dari pemberian hukum di Sinai itu, 10 hukum Taurat, maka 4 teratas atau 4 pertama itu berhubungan dengan penyembahan kepada Allah atau penghormatan kepada Allah. Yang pertama adalah jangan membuat patung. Yang pertama itu jangan sujud menyembah kepada Allah lain. Yang kedua jangan bikin patung. Ini berhubungan. Sebab manusia itu selalu perlu simbol, perlu bentuk. Ya kan? Supaya saya tahu Allah saya seperti apa. Maka bangsa-bangsa dahulu, termasuk orang Israel, herannya orang Israel juga ikut-ikutan gitu. Membuat kemudian semacam ukiran-ukiran yang dianggap mewakili wajah Allah. Siapa yang pernah tahu wajah Allah? Saudara. Tidak ada yang pernah tahu wajah Allah. Orang yang pernah bertemu dengan Tuhan rata-rata tidak kembali. Henokh bertemu dengan Tuhan tidak kembali. Kalaupun Musa bertemu dengan Tuhan, Alkitab berkata, maka Musa diminta untuk tidak mengucapkan apapun, saudara. Begitu juga Paulus nanti itu di dalam perjanjian baru. Tidak ada yang boleh cerita. Kalau sekarang orang kan banyak sekali cerita. Sudah pernah ke surga, dia ceritain apa yang dilihat di surga. Sudah pernah ke neraka, diceritain apa yang dia lihat di neraka. Ketemu Tuhan di surga, dia ceritain. Benar atau enggak kan kita enggak tahu. Masalahnya dulu ada orang-orang saleh yang ketemu Tuhan kita enggak pernah dikasih tahu. Di Alkitab tidak ada bentuk Tuhan seperti apa. Kira-kira apakah dia belahan samping atau belahan tengah rambutnya? Tidak tahu juga kita. Gitu ya. Gimanakah kira-kira orangnya? Tidak ada yang pernah tahu. Kecuali Yesaya ketika menubuatkan Yesus. Yesaya menubuatkan Yesus. Saudara tahu Yesaya bilang apa? Maka Yesus ini semaraknya tidak elok. Mukanya tidak tampan. Tapi ada orang yang takut menggambar Yesus dengan muka jelek. Takut dia. Yesaya bilang semaraknya pun tidak menarik. Dia tidak tampan. Yesaya berani. Orang yang gambar yang takut. Saudara. Entah takut dihukum Tuhan, entah takut gak dibeli gambarnya. Saya gak tahu juga tuh. Ya. Jadi kita tanya, ada orang tanya, Yesus sebenarnya ganteng apa enggak? Saya bilang, saya sih nggak pernah ngelihat, tapi kalau saya ikuti kesaksiannya Yesaya, Yesus nggak ganteng. Oh iya, baca aja. Kalau you protes sama Yesaya dong, jangan sama saya. Gitu. Tapi nggak ganteng aja fansnya banyak, gimana ganteng, saudara? Kan gitu. Tidak ada yang pernah tahu, karena Allah tidak pernah memang menginginkan orang tahu seperti apa bentuknya. Tapi yang jelas yang Allah ingin sekalipun orang tidak perlu tahu seperti apa bentuk Allah. Kehadiran Allah dan pekerjaan Allah. Kehadiran Allah dan pekerjaan Allah. Ini membuktikan Allah ada tuh. Maka kehadiran dan pekerjaan Allah harus membuat atau menimbulkan dalam diri seseorang itu penghormatan. Kelewatan kalau sampai kita nggak bisa hormati Tuhan. Saudara, sangat keterlaluan. Tanpa harus kita tuntut bentuknya, tapi kehadiran Allah dan perbuatan Allah. Nah, kita kan merasa itu. Bagaimana kita bisa tahu dan bisa merasakan ketika dalam ibadah Tuhan hadir. Oh, kita yang bisa rasakan itu. Maka saudara kalau ibadah, apalagi udah sering ibadah, nggak merasakan hadirat Tuhan.
Saudara harus bertanya di dalam hati, ibadah saya ini mengalami kemajuan atau tidak? Boleh ya sekali-sekali saudara koreksi. Saya berapa lama kebaktian? Udah berapa kali saya menjadi bagian dari di gereja ini ibadah. Kok saya nggak pernah kayak orang lain nih? Menyembah Tuhan bisa enak, kadang menangis, gitu. Kadang menyembah nggak mau berhenti. Kenapa saya nggak punya perasaan seperti itu? Saudara wajib bertanya di dalam hati saudara, ada yang salah. Karena ayat ini, ayat 1, ayat 2 ini memberikan kita gambaran mengapa Allah perintahkan orang Israel untuk menghormati tempat kudusnya. Bukan tempat, bukan bangunannya. Tapi karena selalu ada hadirat Tuhan yang mewakili Tuhan sendiri di sana. Kenapa saya katakan mewakili? Karena Allah tidak pernah menyuruh orang lain hadir untuk menggantikannya. Walaupun kita tidak bisa cross check ini benar Tuhan yang datang. Atau jangan-jangan dia diwakilkan. Tapi di dalam Alkitab ditegaskan bahwa Allah tidak pernah mengisi tempat kehadirannya dengan orang lain. Sebab Allah selalu berkeinginan untuk ada bersama dengan umatnya. Allah harus ada di tengah umatnya. Tapi kalau umatnya sendiri nggak peka, maka Allah pun harus melakukan sesuatu, saudara. Dan inilah kemudian yang diurutkan ayat yang ketiga. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Jadi gampangnya, ini singkatnya, kalau saudara hidup benar dan hidup setia, hidup benar dan konsisten, terus benar, bukan hanya sekali saja hidup benar. Maka ayat 4, aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Orang Israel itu sangat tergantung saudara dengan hasil bumi. Khususnya pada cerita ini, pada masa ini. Karena memang belum ada jenis usaha lain yang dapat menopang kehidupan bangsa itu. Hanya betul-betul dari hasil bumi. Tapi Allah membedakan hasil bumi orang-orang Israel ini dengan orang lain dengan satu perbedaan. Gampang perbedaannya. Bahwa apa yang tumbuh dan dihasilkan di tanah Israel, tanah umat Allah, itu besarnya 2 kali dari besar hasil bumi yang lain. Satu saat kalau saudara ke Israel, baru saudara akan lihat. Hampir semua produk Israel itu rata-rata memang besar-besar, saudara. Besar. Ya. Jagung besar. Mungkin jagungnya ada kayak jagung Manado kali ya. Dia besar-besar karena jagung Manado ada yang besar juga. Gitu. Apalagi ya. Semua besar. Ya hasil pertanian lah saudaranya. Saudara mau lihat cabai, wah itu. Di sini kan keriting, di sana gondrong, saudara, saking besarnya. Gitu ya. Nah, kalau saudara mau tahu itu yang lebih besar. Allah berkati itu dan itu memang dibedakan di dalam Alkitab disebut. Limpah dengan susu madu. Ya, limpah dengan hasil-hasil perhutanan. Karena itu Allah janjikan. Tetapi hanya satu kuncinya. Jika engkau berpegang pada perintahku. Dan karena hasil bumi sangat tergantung dengan cuaca, dengan iklim. Tuhan janji untuk memberi kamu hujan pada masanya. Jadi orang Israel ini sebenarnya nggak perlu membuat teknik hujan buatan. Karena Tuhan berikan kepada mereka, saudara, satu siklus yang tetap. Hujan yang tetap. Bahkan kalau seandainya orang Israel melakukan firman Tuhan dengan benar, dengan betul-betul ya serius, maka sebenarnya mereka tidak perlu khawatir bahwa akan ada musim-musim baru
sebagai akibat mungkin dari pemanasan bumi, Allah akan melakukan firman-Nya. Dan itu memang di tahun-tahun dari mulai pemerintahan hakim-hakim sampai kepada pemerintahan Samuel, Allah berikan itu semua. Allah berikan, nanti saudara akan cek ceritanya. Walaupun berbanding terbalik dengan hidup mereka. Seolah apa yang Allah berkati bagi kehidupan Israel, bagi tanah orang Israel, itu tidak sebanding dengan yang orang Israel beri. Tapi karena Tuhan sudah berjanji ini. Apalagi ayat yang ke-5. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Ini siklus tahunan, saudara. Antara menabur, kemudian memetik, mengirik. Memerasnya kemudian menjadi menjadi air anggur yang dapat dikonsumsi dari buah anggur. Itu ada siklusnya itu. Rata-rata bisa 3-4 bulan dalam 1 tahun. Kalau Alkitab berkata lama musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik, artinya orang Israel diberkati sampai enggak ada jeda. Enggak istirahat, saudara, susul menyusul itu. Dari menabur tiba-tiba ada yang harus dipetik. Dari memetik belum selesai harus kepada pengirikan. Karena kan gak boleh lama-lama, kalau enggak kan busuk. Kalau dipetik kemudian gak diirik, saudara, gak diperas, ya bisa jadi busuk. Belum habis musim mengirik sudah ada lagi yang mau dipetik. Kenapa? Karena belum habis metik sudah ada yang ditabur. Tidak ada istirahat. Allah berkati orang Israel. Begitu rupa. Tapi ketentuannya kan satu ya. Menghormati tahun Sabat. Kan itu kan. Ini kita belum sampai. Ada ayat yang mengulang kembali aturan itu. Terus apalagi ayat yang ke-6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuh dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Orang Israel akan ditakuti, aman, tetapi tidak ada yang berani mengotak-atik, tidak ada yang berani mengganggu. Aman disebut hanya dengan satu kata, membuat damai sejahtera. Jadi damai itu artinya dalam keadaan selamat dan aman. Bahkan kalau ada orang berani mengejar, maka Allah akan buat 1 orang Israel keluar saja, maka 100 orang akan lari. 100 orang keluar, selaksa atau 10.000 orang akan lari. Baru nongol doang itu saudara. Sudah takut. Kenapa? Karena mereka melihat ada kemegahan Tuhan di sana. Kalau anak-anak Tuhan di tempat ini, jemaat Losufan, bisa punya seperti itu. Saudara berdiri di hadapan orang-orang tidak mengenal Allah, lalu mereka kemudian menjadi takut. Nah, itu tandanya saudara disertai Tuhan. Bukan takut karena saudara preman, bukan. Kalau saudara ditakuti karena saudara preman tukang pukul, itu mah gak usah ikut Tuhan saudara ya. Ikut algojo aja. Gitu, latihan tinju, latihan karate. Ya. Tapi kalau kemudian orang segan untuk bertemu dengan saudara, orang hormati saudara, itu tandanya bahwa mereka sudah bisa melihat Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, kalau ibadah, tahun-tahun saudara beribadah sampai kepada pengalaman seperti ini, saudara bisa berkata ibadah saya memang mengalami kemajuan. Bukan berarti banyaknya berkat, bukan berarti mendadak dari tahun yang lalu dibanding tahun yang sekarang omset saya naik, bukan itu ya. Saya gak pernah selalu berkata bahwa berkat Tuhan jangan hanya dihitung dari upah, karena upah itu hak. Orang kerja pasti dapat upah itu bukan berkat. Gitu. Mungkin cuma saya yang berani bilang. Gak tahu apakah ada banyak yang berani bilang.
upah kerja itu bukan berkat. Saudara dagang, dapat uang, bukan berkat. Itu hakmu. Tapi yang menjadi berkat itu adalah kalau kemudian ada orang-orang yang tidak biasa bisa membeli dagangan saudara, menambahkan kemudian apa yang tadinya saudara biasanya tidak akan dapatkan, atau dari jumlah yang kecil kok masih bisa mencukupi, tidak berkekurangan. Nah, itu baru hitungan berkat di sana. Saudara masih hidup walaupun mungkin secara jumlah saudara rasa bahwa ini masih sedikit, masih kecil, itu berkat saudara. Jadi beda. Ya. Jadi bedakan antara upah dengan berkat. Jangan gampang bilang upah itu berkat. Nanti kalau diberkati betul, kita bisa jadi angkuh. Itu yang harus hati-hati. Kalau kita terbiasa berkata berkat itu dari upah, maka begitu nanti upah sedikit naik, kita angkuh. Karena merasa apa? Berkat saya lebih banyak dari orang lain. Bukan itu. Allah memberikan kepada orang Israel kegentaran, bukan hanya sekedar kecukupan dan kelimpahan. Ayat yang ke-9, aku akan berpaling kepadamu dan aku akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Coba itu. Karena efek dari tadi saudara, siklus dari menabur, memetik, mengirik, itu susul menyusul. Sehingga di lumbung mereka, hasil dari panen yang lama harus dikeluarkan. Kenapa? Sudah menunggu panen yang baru untuk dikandangin. Dan Allah betul-betul berkati bangsa Israel. Dia bukan hanya Allah yang berjanji, bahkan bukan hanya kelimpahan hasil bumi, tapi juga kelimpahan dari keluarga, keturunan-keturunan orang Israel. Allah berkati yang melimpah itu bukan hanya uangnya, yang melimpah bukan hanya propertinya, saudara, tapi yang melimpah itu juga adalah keluarga. Allah berkati orang Israel dengan anak-anak. Allah berkati umat Tuhan itu dengan keturunan. Bukan hanya jumlahnya, tapi juga bahkan kualitas mereka, supaya mereka kelak menjadi penguasa-penguasa bumi. Itu sudah diberitakan sejak dari kitab Kejadian bahkan. Apalagi ayat 11, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu, tapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ini sudah merupakan awal dari satu diskusi tentang keramahan Allah. Bahwa Allah yang ada di sorga, bahwa Allah yang sebenarnya tidak lagi perlu tempat lain selain sorga. Ya saudara, Allah tidak perlu tempat lain sebenarnya. Tempatnya memang hanya di sorga. Tapi dari ayat ini kita tahu bahwa Allah menyediakan satu tempat di mana dia bisa bertemu dengan manusia. Itu yang saya katakan awal dari diskusi tentang keramahan Allah. Dia berkeinginan untuk mencari tempat kedua. Sebutlah begitu. Dia mencari keinginan. Dia berkeinginan untuk mencari tempat selain sorga. Karena di sorga hanya ada malaikat-malaikat penyembah. Tapi dia tidak menemukan adanya pengabdi-pengabdi dan pelayan-pelayan. Di sorga itu cuma ada pemuja-pemuja. Memuja siang dan malam, tersungkur berdiri. Ya. Sebenarnya enak juga ya kalau kita coba ibadah itu. Kan kalau gaya GPDI ibadah ini kan cuma dua posisi, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Tergantung pemimpin pujian. Pemimpin pujian, mari kita berdiri, kan saudara berdiri. Silakan duduk, saudara duduk. Berdiri lagi, berdiri. Cuman itu saudara, diri, duduk, duduk. Mau kita bikin? Berdiri, tersungkur,
gitu, bersujud, tiarap misalkan begitu. Capek saudara. Minggu depan saudara mikir ke gereja, udah saya live streaming aja deh gitu ya. Kenapa? Capek bener ini lebih galakan WL-nya daripada pendeta. Pendeta kan kalau saya khotbah saudara duduk, tidak pernah saya suruh saudara berdiri gitu. Selalu paling banyak saya dikerjain sama WL saudara. Silakan duduk, berdiri, duduk, saya ngikut aja gitu. Itu tandanya saya sayang sama WL. Tapi saya khotbah, saya nggak gantian, saya nggak saudara. Sudah berdiri, baca Alkitab berdiri, duduk lagi, nggak ada ya, nggak ada cerita kan seperti itu. Saudara, apa yang Allah lakukan kepada umat Allah ini menunjukkan bahwa Allah menyediakan hidupnya untuk manusia dalam segala hal, ya, Dia sediakan itu. Tadi saya gunakan istilah ini, bahwa Allah sebenarnya tidak perlu tempat yang lain karena ia sudah cukup dengan surga. Tapi di dalam Alkitab nanti ayat yang lain saudara akan tahu bahwa ada juga kata-kata bahwa Allah duduk juga di atas puji-pujian tuh. Dia ada duduk di situ. Ayub bahkan ketika dia berdoa gitu, maka Allah sebenarnya ada di dalam badai yang sedang mengelilinginya. Seperti angin badai, pusaran badai, dia masuk di situ. Dan ketika dia berdoa, Allah ada di situ. Allah ada di mana-mana. Tapi Allah ada di mana-mana tidak sama dengan Allah yang masuk di dalam semua tempat. Allah tidak mendiami bangunan-bangunan, Allah tidak mendiami prototipe. Allah tidak mendiami satu bentuk-bentuk buatan manusia, maka tidak perlu memberhalakan, tidak ada Allah di situ. Tempat Allah itu hanya di sorga, itu tempatnya Allah, saudara. Tapi kalau ayat ini berkata, aku akan membuat satu tempat di mana aku hadir, maka saudara tahu ada kerinduan kuat dari Allah sendiri untuk bersekutu dengan manusia. Ya, itu baru bisa terpenuhi kalau ayat 3 kamu hidup menurut firman Tuhan. Sampai kemudian disimpulkan di ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang sudah diangkat bebannya oleh Tuhan, kalau jalan jangan lagi bungkuk. Kecuali saudara sakit tulang, lain cerita. Kayak gak ada pengharapan aja. Kayak saudara gak punya Tuhan. Nanti orang lain curiga, ini memang muka perlu dibelas kasihani atau muka-muka tepuk punya nih. Muka-muka ngarep. Di sini nggak boleh ada ya, saudara. Jangan supaya ini orang kasihan, kayaknya perlu dibantu. Sekali dibantu minggu depan gitu lagi. Ya bedakin saya sedikit, saudara, biar jangan kelihatan kayak orang yang seperti perlu ditolong. Saudara mempermalukan Tuhan loh nanti. Karena ayat ini berkata, kuk itu sudah aku lepas, kamu harusnya jalan tegak. Yeremia saja ketika dikasih beban oleh Tuhan untuk merasakan penderitaannya Allah batinnya, melihat kelakuan buruk Israel. Yeremia kan nggak tahu karena dia manusia kan, dia mikir masa sih Tuhan, kamu kan Allah, masa iya sih kamu sih bisa merasakan luka hati seperti manusia. Tuhan bilang, ayo saya kasih kamu peragaan. Yeremia harus memperagakan paling sedikit, saudara, ada 8 peragaan yang Allah luaskan ke Yeremia supaya Yeremia tahu beban hati Allah kepada orang Israel. Tetapi dalam kondisi itu Yeremia disuruh untuk tidak boleh seperti orang yang berbelas kasihan, tetap berjalan tegak. Disuruh jalan tanpa alas di siang hari bolong. Pernah jalan tanpa alas kaki, saudara? Ya. Pernah jalan nggak tanpa alas kaki di siang bolong? Bisa jalan nggak kira-kira?
Gitu. Nggak bisa jalan. Yeremia disuruh jalan, nggak boleh pakai alas kaki. Satu kali lagi Tuhan bilang, buka baju, jalan kamu keliling kota. Orang bilang, gila, jalan aja. Dalam hati, ya ampun Tuhan, gue dibilang gila sama bangsa gue sendiri karena buka baju. Makanya Tuhan bilang tuh, gak tahu kan, kayak begitulah betapa malunya aku. Ini umatku bikin dosa, malu. Cuman Yeremia kan gak tahu seperti apa Tuhan itu malu. Haruskah kemudian saudara menjadi contoh peragaan? Maka dalam kondisi itu Allah berkata, pokoknya tetap jalan tegak. Jalan seperti orang yang punya Tuhan. Istilah jalan tegak bukan jalan sombong, saudara. Ini bahasa iman. Allah menyertai hidup saudara. Kalau saudara berpegang pada firman Tuhan, susah pun tetap jalan tegak. Mau? Jangan nanti kelihatan orang, saya sedih loh bro. Kenapa lu sedih banget gitu? Kamu kalau sedih kenapa? Mau dikasih apa? Saudara mau dibungkusin apa? Jangan permalukan Tuhan. Nanti Tuhan akan kirim orang kok saudara, yang memang dapat menolong saudara. Yang penting kalau saudara susah pun jangan sampai orang lain tahu. Berdiri tegak. Ini firman Tuhan kan? Kan jelas ayat 13 saya baca lagi itu. Bagian akhir aja. Aku telah mematahkan kayu puk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Musuh Israel masih ada. Tapi Tuhan bilang pokoknya kalau ada musuh mendekat, 1 orang bisa mengejar 100. Tenang aja. 100 orang mengejar 10.000, gak usah takut. Asal setia. Nah kalau saudara perhatikan, ayat-ayat penghiburan yang berisi berkat itu cuma 13. Tapi kalau ayat yang masuk kategori kutuk, saudara hitung aja berapa itu? 45 ayat mulai dari ayat 14 saudara. 30 ayat lebih, artinya 3 kalinya ayat berkat. Kutuk lebih banyak. Nah loh, saudara mikir kenapa Tuhan jadi lebih senang kutuk nih? Memang ayat-ayat peringatan tentang kutuk 3 kali lebih banyak kalau saudara hitung. Cuma berkat cuma 13. Karena orang Israel, bahkan semua manusia, itu seringkali udah lemah. Telinganya lemah kalau bicara peringatan. Tapi kalau bicara janji, langsung kayak Mickey Mouse itu kupingnya saudara. Gedenya minta ampun. Tapi begitu dengar kata-kata kutuk kayak kuda Nil. Tahu kuda Nil? Badan gede, kuping tipis. Kecil lubangnya. Maka hati-hati saudara. Jangan sampai gede di badan, kuping kecil. Jadilah seperti tikus, badan kecil, kuping gede. Ya, saudara jarang nonton film sih gitu ya, atau ke taman safari kayak sekali-sekali lihat kuda Nil, kayak apa sih kupingnya gitu. Ketutup melulu saudara. Nah orang Israel harus dikasih suara peringatan 3 kali lebih banyak, karena memang nanti dalam perjalanan berikutnya kejatuhan mereka lebih banyak daripada kesigapan mereka. Kita lihat ya ayat 14. Tapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku. Nah, ayo ada yang berani muak di sini dengan firman Tuhan? Wah, saya bosen nih dengar firman Tuhan. Bosen dengan pengkhotbah nggak apa-apa saudara. Tapi kalau bosen dengan Alkitab, masalah sedang menanti saudara. Gitu. Tapi bosan dengan pengkhotbah masih nggak apa-apa, asal jangan ketahuan sama pengkhotbahnya, karena pasti masalah juga, gitu kan. Apalagi dikata, mari kita lihat saudaranya ayat 16. Maka aku akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuh. Tiba-tiba berbalik saudara. Berbalik 180 derajat. Dari yang susul menyusul menabur
Sampai disebutlah dari barisan depan sampai barisan belakang, tahu-tahu yang di sana sudah harus dipetik. Dipetik sampai di sana, tahu-tahu yang di sana sudah harus dipanen. Panen sampai sana, di sana sudah mulai menabur lagi. Dari yang seperti itu kondisinya berbalik. Apapun yang ditabur tidak tumbuh. Bahkan saking meranaknya orang Israel, batuk-batuk demam. Saya pikir-pikir ini batuk dan demam yang bikin hati merana, jiwa merana seperti apa saudaranya. Tapi Allah tentu akan melakukan hal yang lebih dari sekedar kata biasa. Atau sebutlah penyakit-penyakit yang umum, yang mungkin datang karena polusi udara. Ini penyakit karena polusi hati, karena dosa. Bukan udara yang kotor, hati yang kotor. Tuhan akan bikin merana hidup saudara. Maka lawan merana kan sukacita. Jadi hatimu jangan kotor. Sebab kalau hati kotor, maka yang datang memang seperti polusi udara. Batuk, demam. Tapi justru ini batuk demam yang bikin jiwa merana saudara. Begitu hebatnya. Mungkin sama seperti nanti yang akan terjadi pada zaman nabi-nabi. Mereka bahkan sudah sesak dada mereka karena mereka tidak bisa lagi menahan sakit. Ya seperti batuk dan demam gitu. Jadi persis sebenarnya sudah Allah beritahu di sini, itu baru satu. Lalu ayat yang ke-17, aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu dan kamu akan lari sungguh pun tidak ada yang mengejar. Terbalik kan? Tadi 5 orang bisa mengejar 100 ngejar 10.000. Sekarang orang Israel kocar kacir padahal nggak ada yang ngejar. Orang yang berbuat dosa Tuhan akan buat di dalam hatinya itu rasa takut. Sehingga apa yang dia buat saudara, dia tidak akan lagi tidak akan berani untuk diceritakan. Dulu seingat saya, pernah ada seorang wanita di gereja kita ini ikut ibadah beberapa kali, 2-3 kali mungkin. Tapi ternyata mungkin ya dia orangnya suka jajan lah begitu. Tahu-tahu dia cuman bilang kepada kami, gitu, saya ini takut, mau kebaktian saya takut. Kayaknya Tuhan kejar saya, bukan hanya Tuhan yang kejar, kayaknya ada orang yang selalu awasi saya. Gitu. Takut karena memang hidupnya sudah betul-betul rusak. Maka satu yang mengobati mereka, yang mengobati dia harus bertobat. Cuman karena pertobatannya rupanya masih di sini, di pikiran, belum di sini, saudara, masih terus dihitung-hitung, ya tidak terjadi. Jadi kalau saudara simpan dosa, percayalah hidup saudara makin gak tenang. Saudara banyak berbuat dosa, malah saudara jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau menolong saudara yang lari, gak dikejar lari sendiri. Saudara, hati-hati. Ini firman Tuhan ini pada akhirnya bicara kepada kita juga secara sederhana. Makanya tadi saya bilang pasal ini yang paling gampang. Ini baru satu, sebutlah saya katakan stadium. Baru stadium 1. Ayat 18. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar. Nah ini udah stadium 2 nih. Kalau saudara baca dengan teliti di ayat ini, sampai habis saudara, Allah tetapkan 5 stadium hukuman. Nanti baca di rumahnya. Kalau dibaca semua pasti udah makan waktu. Kalau stadium 1 tadi apa? Kan stadium 1 menjadi kejaran musuh, lalu kemudian siklus musim hilang sama sekali. Artinya tidak ada lagi yang tumbuh. Batuk-batuk. Itu masih stadium 1. Stadium 2, saudara. Langit itu akan ditutup sehingga jangankan bilang hujan, kita punya doa pun gak didengar Tuhan. Itu stadium 2. Itu saudara baca ayat yang ke-19.
Aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga, maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Itu stadium 2. Singkatnya, kalaupun belum bertobat, maka stadium 5. Saya langsung stadium 5 aja ya, supaya saudara penasaran. Nanti habis kebaktian saudara baca apa aja sih stadium 2, stadium 3, stadium 4. Maka lebih baik memang sebelum saudara datang untuk dengar pefirman, mungkin saudara baca dulu Alkitab. Kan saudara sudah tahu urutannya. Kan saya nggak akan lompat saudara. Habis 26, pasti nanti minggu berikut 27. Selesai 27 jangan cari 28, karena nggak ada. Pasti masuk bilangan pasal 1. Nah, saudara baca aja dulu. Kan jadi enak. Jadi begitu baca, saya paling udah ngerti nih poin-poinnya gitu kan. Lama-lama saudara jadi pinter. 1 tahun gantian saudara khotbah gitu. Supaya saudara paling tidak ikuti jalan ceritanya. Nah, sampai di stadium 5, saya langsung ke stadium 5 saudaranya. Saudara lihat mulai ayat yang ke-40. Tapi bila mereka mengakui, ini yang pertobatan. Ayat yang ke-27. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku. Makanya akan ada 4 kali ayat ini. Aku akan bertindak keras melawan kamu. Aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki. Ngeri loh saudara. Allah akan buat Israel betul-betul kelaparan sehingga tidak ada yang bisa dimakan. Dalam tahap inilah Allah akan buang mereka. Nanti saudara baca. Allah akan buang mereka ke negeri yang lain, saudara. Perlu waktu perjalanan itu saudara, bahkan sampai berbulan-bulan. Mungkin bisa sampai 90 hari perjalanannya saja menuju ke tanah ke tanah orang-orang Persia. Allah buang orang Israel ke sana. Tahu tujuannya apa dibuang? Supaya orang Israel tahu kalau jauh dari Tuhan itu seperti apa. Minggu lalu kan pernah saya katakan, satu sisi ketika orang Israel dibuang oleh Tuhan ini, maka otomatis Yerusalem akan ditinggal kosong. Maka dibayarkanlah 70 kali putaran Sabat. 70 tahun itu masa penawanan. Nah, rupanya pelanggaran mereka ini berarti sedikitnya sudah berlangsung berapa lama? 490 tahun. Karena dalam 490 tahun berarti ada 70 rangkaian tahun Sabat yang mereka langgar. Jadi kalau Tuhan tetapkan 5 stadium itu bukan cuma 1 kali melanggar, 2 kali melanggar, enggak saudara. Setelah sekian kali melanggar baru Allah naikkan stadium penghukumannya. Selama 490 tahun sampai 5 stadium. Mencoba aja bikin rata-rata sendiri. Itu maka saya bilang Allah itu pada dasarnya murah hati. Karena begitu sabar dia sampai kurun waktu yang lama sekali. Itu aja dia tidak hukum orang Israel langsung mati loh saudara. Kalau orang Israel dihukum mati bisa nggak? Bisa, tapi habis cerita. Maka itu yang saya angkat sore ini, keramahan Allah itu. Yang akan mengembalikan perjanjian kekal. Sebab yang ditunggu Allah itu mulai ayat 40. Nah ini yang akan saya garis bawahi. Tapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku akan bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub. Perjanjian dengan Yakub itu
Di dalam kitab Kejadian disebut perjanjian kekal, saudara. Nanti di zaman nabi-nabi akan diangkat kembali. Namanya masih sama istilahnya, yaitu perjanjian kekal namanya. Kita baca lagi, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham akan kuingat dan negeri itu akan kuingat juga. Mengapa disebut perjanjian kekal? Karena dari zaman Abraham sampai nanti di zaman nabi-nabi, ini dihitung dari kitab Imamat ke zaman nabi-nabi itu masih ada kurun waktu 800 tahun ke depan. Jadi masih lama, sudah. Dari zaman nabi-nabi ke zaman Yesus itu tambah lagi 700 tahun. Jadi total dari titik ini, saudara, ke masa Yesus itu masih 1500 tahun. Masih panjang riwayat orang Israel. Tapi di zaman nabi-nabi saja, nabi-nabi Tuhan pun tetap menyuarakan bahwa Allah tidak akan mengganti perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apa itu perjanjiannya? Kamu akan kubuat besar, keturunanmu akan menjadi penguasa-penguasa di bumi. Padahal yang dijanjiin pendosa semua, wataknya kurang ajar semua. 490 tahun susah kali bertobat. Itulah keramahan Allah, saudara. Ada saudara yang bisa kasih ampun, kasih ngerti orang 490 tahun. Gimana coba? Suami-suami dengan istrimu, istri dengan suami, anak-anak dengan orang tua, atau sebaliknya. Bisa enggak memahami, mengerti, menerima atau mengampuni kesalahan orang untuk 490 tahun? Ya. Ada satu orang bilang, aduh Pak, jangankan 490 tahun, 490 menit aja dibikin lagi, Pak. Gitu. Akan ada piring terbang di rumah ini. Tadi bayangin tuh saudara, piring terbang yang di film tiba-tiba muncul di rumah. 400 baru 49 menit doang. Keramahan Allah. Allah berhak untuk lebih marah dari kita, karena Dia yang telah dirugikan dengan dosa manusia. Allah bahkan punya kuasa untuk menghabisi, membinasakan manusia. Kan Dia yang ciptakan kita, saudara. Kita mau diremekin gampang, kita mau dihancurin gampang sekali. Tapi karena keramahan Allah, Israel yang disebut dengan bangsa keras kepala aja mau ditunggu 490 tahun. Sampai nanti dipulihkan kembali, Allah pun mau tunggu itu. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang ikut Tuhan itu, rasanya untuk menjadi ideal seperti Yesus itu bukan hanya slogan yang gampang diucapkan. Allah pasti memberkati kita. Allah pasti membuat saudara hidup. Allah pasti membuat keturunanmu akan hidup. Dan Allah pasti akan membuat keturunan menjadi orang-orang besar. Tapi saudara harus berani membayar hargamu mulai dari sekarang. Setia. Berani berjalan tegak, nggak bikin malu Tuhan. Kasih contoh dengan orang lain, bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam perilaku. Supaya apa yang dulu pernah menjadi celah dari umat Allah ini, saudara yang bersihkan celah itu. Seolah umat Tuhan ini sudah mendatangkan sebuah celah. Ya karena mereka sendiri disebut umat Tuhan, tapi tidak dapat memperlihatkan Tuhan kepada dunia. Di dalam sejarah saudara akan tahu, ada satu tokoh dunia yang sangat jaya pada masa Perang Dunia II. Tokoh Jerman. Satu bangsa yang sangat dia benci. Mengapa kemudian dia ciptakan yang sangat terkenal dalam sejarah disebut dengan Holocaust. Pembantaian orang-orang Yahudi. Saudara tahu apa yang membuat dia benci? Karena dia baca Alkitab. Kenapa orang Yahudi menjadi spesial sekali di mata Tuhan? Kenapa orang Yahudi menjadi seperti istimewa di hadapan Tuhan? Lalu tokoh ini bilang, bangsa kami rasnya lebih unggul.
Kan mereka bilang gitu. Pemimpin tuh bilang gitu. Ras kami nih bangsa tertentu. Ras kami lebih unggul. Maka gimana caranya supaya dunia akui keunggulan kami? Bantai. Tapi satu sisi itu sudah hukuman Tuhan juga buat orang Israel. Tapi apakah gara-gara itu kemudian Tuhan bilang, oh ya Abraham sorry ya, kalau gitu saya ganti aja deh, keturunanmu gak banyak lagi, keturunannya yang orang Jerman aja deh. Kan enggak toh? Enggak karena Israel dibantai, maka kemudian si pembantainya mendapatkan anugerah Tuhan. Enggak juga karena ada orang Jepang mungkin yang saking hormat sekali sama seseorang, sampai kalau hormat itu tunduk banget gitu saudara. Tuhan bilang, mendingan saya punya bangsa Jepang, nggak bikin panas hati saya, nggak bikin panas kuping saya, nggak tergantikan ini. Saya sendiri heran nih Tuhan, kayak Tuhan nggak punya calon lain aja kecuali Israel. Emang udah paling bagus kah bangsa ini? Alkitab bilang enggak. Justru Tuhan bilang 3 kali bangsa ini jahat semata-mata. Nah loh, you tahu jahat, you pilih juga. Tapi aku udah janji sama Abraham. Menang di Abraham bangsa ini saudara. Ya wes kalau udah begitu. Tapi kan Tuhan juga bersabda lewat Paulus. Bahwa siapapun yang juga menghidupi iman seperti imannya Abraham, dia akan mendapatkan janji yang sama. Nah itu buat saudara, kan gitu. Tapi saudara gak akan bisa menggantikan sebaik apapun akhlak saudara. Saudara jadikan akhlakmu lebih unggul dari Israel. Tetap perjanjian kekal ini buat mereka. Walaupun mereka berdosa itu ratusan tahun, Tuhan gak bergeming. Keramahan Allah itu juga turut menentukan, memastikan kalau dia berjanji, dia gak akan pindahkan janjinya. Maka saudara, yakini bahwa ada janji Tuhan kepada saudara. Yakinlah bahwa gak akan diganti janji itu. Sekalipun saya berdosa, maka jangan saudara berkata, kalau saya berdosa kira-kira saya masih bisa menghadap Tuhan enggak? Oh minta ampun sama Tuhan, Tuhan buat engkau tegak kembali kok. Tuhan buat engkau berjalan tegak kembali. Karena sebesar berat apapun dosa saudara, janji tentang kehidupan kekal tidak Allah cabut sampai nanti kita bertobat. Makanya di dalam Alkitab nggak ada ketika orang berdosa maka tercabutlah kemudian hak hidup kekalnya, nggak ada. Kalau sampai begitu terjadi kita mau kemana saudara? Coba mau kemana kita hidup? Mau bikin hidup tubuh kita awet tua? Ada kan saya lupa di channel apa gitu di salah satu TV. Orang yang bisa bertahan hidup sampai usia 200. Tapi udah gak bisa ngapa-ngapain, cuman tidur. Dan udah mulai terkelupas, udah mulai kelihatan tulang, lobang-lobang. Jadi rapuh saudara. Maka jangan berdoa minta panjang-panjang umur banget. Jadi saudara bikin susah orang gitu ya. Tuhan kasih saya umur seperti Abraham. Umur yang suntuk kata Alkitab. Apa itu umur yang suntuk? Umur di mana aku kenyang dengan menjalani hidupku, tapi juga kenyang menjalani persekutuanku dengan Tuhan. Setelah itu barulah kemudian bisa sayonara gitu. Dan jangan balik lagi ke bumi. Ya. Allah akan kembalikan Bapak Ibu Saudara. Dan seperti kepada Abraham, janji kepada Israel, janji yang sudah diucapkan 400 tahun sebelumnya kepada Abraham, Ishak dan Yakub tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Mungkin janji itu saya segarkan kembali kepada saudara sebagai ayat penutup kita. Supaya saudara tahu seperti apa sih yang Allah janjikan itu. Bahasanya, lengkapnya seperti apa itu. Maka di pasal yang ke 15. Ayat 17. Ayat 17. Ini supaya saudara tahu nama perjanjiannya disebut perjanjian kekal. Ayat 6. Aku akan, dari ayat 5 deh ya. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham.
Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja, itu penguasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Nama perjanjian ini ditegakkan dengan nama perjanjian kekal. Artinya Allah gak akan robah. Sejelek apapun nanti kelakuan dari keturunan Abraham, seburuk apapun kelakuan mereka, Allah akan terus baharui. Itu sebabnya sekarang saudara tahu mengapa Yesus harus hadir, baik dalam sudut pandang Israel maupun dalam sudut pandang dunia. Untuk sudut pandang Israel, kalau tidak ada Yesus, maka perjanjian kekal ini bisa gugur, saudara. Bisa gugur. Keramahan Allah. Termasuk kita lah, saudara, perjanjian kekal itu diberikan. Tuhan akan berikan kepada saudara keturunan-keturunan yang nanti akan menjadi penguasa-penguasa. Bukan cari statusnya harus jadi presiden, jadi menteri, bukan. Tapi jadi pemimpin teladan yang mempengaruhi banyak orang. Dilihat orang, dia bikin apapun orang akan tiru. Itu sudah menunjukkan dia adalah orang besar. Dan Allah akan berikan itu kepada saudara, asal saudara setia. Dan hari ini lewat perjamuan Tuhan kiranya kita diteguhkan, saudara. Perjanjian kekal ini pun ada pada kita, bukan untuk orang Israel. Memang alamat pertama diberi kepada Abraham, keturunan Israel. Tetapi Paulus pernah berkata juga bahwa siapa yang akan menghidupi iman seperti halnya Abraham menghidupi imannya, maka kepadanya akan berlaku perjanjian kekal ini. Yang penting setia. Kalau tidak setia, saudara pantas menangis. Kalau enggak diberkati, saudara pantas untuk menangis dan saudara harus bertobat. Yang bisa memberi hidup ini hanya Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian dari perjamuan ini. Nyanyikan satu lagu pendek saja. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku. Yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Saudara, tanpa keramahan Allah, satu kali mungkin kita berbuat salah, kita sudah dibuang dari kemurahan. Sulit untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Tapi ternyata tidak sulit untuk mendapatkan simpati dari Tuhan. Karena saudara tinggal minta ampun. Dan yang Allah berikan pun tidak pernah bergeser. Allah tidak pernah ganti-ganti. Kepada Abraham perjanjiannya disebut kekal. Saudara lihat dalam Alkitab. Orang Israel pun sampai kapanpun, sampai hari ini perjanjian itu tidak diangkat, saudara, tidak dibatalkan. Kekal, memang Allah akan tetap genapi itu. Tapi bukan berarti secara serampangan dia genapi. Dia genapi sambil menunggu ada keturunan Abraham yang dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak pun, maka ada kita yang hidup dengan iman Abraham. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku, yang beri damai kekal hanya angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya. Dialah Tuhanku. Lagi yang dapat beri hidup hanya Tuhan, yang dapat beri hidup
Tuhanku yang beri damai kekal, hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, dialah Tuhanku. Banyak manusia sejak Adam dan Hawa berbuat membelakangi Tuhan. Hanya sedikit saja yang disebut orang benar. Tapi Allah tidak pernah merasa kalah cepat. Allah tidak pernah merasa kalah telak. Ketika dari waktu ke waktu hanya sedikit saja selalu dari jumlah besar manusia, sedikit saja yang disebut orang benar. Tapi pada akhirnya saudara, Alkitab berkata walau itu masih menjadi pengharapan, pada akhirnya Allah akan kumpulkan orang-orang saleh nanti untuk hidup bersama dengan Tuhan. Sama seperti dia punya kerinduan untuk ada di tengah-tengah umatnya melalui kemah sembahyang. Maka ketika dia pergi, ketika dia menyelesaikan misi juru selamatnya, dia berkata kepada muridnya, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, di situ engkau ada. Allah tetap akan membawa sejumlah manusia untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dulu ia memprakarsai kemah, memprakarsai rumah Tuhan, supaya dia ada bersama dengan manusia. Maka di sorga pun dia sediakan tempat yang sama, supaya ada sejumlah orang yang dapat hidup bersama dengan Tuhan. Saya harap disitulah saudara dan saya ada. Mari kita berharap dengan iman kita, disitulah kita ada. Bukan lagi hanya sekedar perjanjian kekal, tapi penggenapan kekal kita terima. Dan itu menunjukkan bahwa Allah dengan keramahannya, dengan kesabarannya menuntun kita dari waktu ke waktu. Dari orang yang tidak kenal Tuhan, lama-lama saudara kenal Tuhan. Lama-lama saudara mau berkorban untuk Tuhan. Lama-lama saudara mau berkontribusi untuk Tuhan. Lama-lama saudara mau mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Itu tandanya saudara alami kemajuan. Dan saudara berhak untuk hidup bersama dengan Tuhan. Karena Allah sudah berikan hidup yang sesungguhnya itu dari sekarang. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dan kita akan berdoa menyiapkan hidup kita untuk mengambil bagian dengan perjamuan ini. Yang dapat beri hidup. Layan perjamuan silakan ke depan. Tuhanku yang beri damai kekal, hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, dialah Tuhanku. Tuhan Yesus berkati roti dan anggur perjamuan. Turunlah kuasa-Mu atasnya supaya kami menerima kuasa Tuhan. Ampuni kelas kesalahan kami supaya kami layak mengambil bagian di dalamnya.
Kuduskan pelayan-pelayan supaya kami pun diberkati. Di dalam nama Yesus turunlah berkat-Mu ya Tuhan atas roti dan anggur perjamuan Tuhan yang akan kami nikmati bersama. Menjadi kesukaan kami, kelepasan kami. Menjadi ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk, saudara tunggu untuk dilayani. Lagi nyanyi lagu ini, yang dapat beri hidup hanya Tuhanku. Yang dapat beri hidup hanya dapat beri hidup hanya Tuhan. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanmu. Yang beri damai kekal hanya sekali lagi, yang dapat beri hidup, yang dapat beri hidup hanya Tuhanku. Yang beri damai kekal hanya Alkitab disebutkan sampai pada stadium kelima dari dosa orang Israel. Allah berkata, mereka akan makan daging anak mereka sendiri. Tapi saya rasa bahwa Allah pun sebenarnya tidak sampai hati untuk mewujudkan hal itu. Justru yang ada di dalam Alkitab bahwa Allah menggantikan hukuman untuk orang Israel itu di dalam daging anaknya sendiri. Sehingga dari anaknya yang tunggal itulah dia korbankan supaya dosa dihukum di dalam daging anaknya yang tunggal. Karena itulah saudara, kita mendapatkan juga keramahan Allah ini di dalam darah dan daging anak tunggal Allah. Ya lama-lama mas.
Ya lama. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang bisa memberi hidup bagi kami. Karena Engkaulah kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat roti di tangan kanan saudara, dengarkan dulu firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan percaya bahwa sebagaimana halnya tubuh Yesus telah terpotong terbagi untuk orang-orang berdosa, maka kita sekarang dengan iman makan roti ini untuk mendapatkan berkat yang sama. Di dalam tubuhnya dosa kita sudah dihukum, di dalam tubuhnya kesembuhan kita terima. Di dalam nama Yesus Kristus kita makan dengan percaya. Angkat cawan di tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam kematiannya ada kehidupan. Di dalam setiap curahan darahnya ada pengampunan. Dan kalau darah itu adalah perjanjian baru, maka ini menunjukkan perjanjian kekal itu dibaharui oleh darah Yesus sendiri. Bukan darah anak-anak keturunan orang-orang Israel. Bukan darah dari anak-anak kita, tapi darah dari anaknya yang tunggal. Kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Ya lama. Haleluya. Ya lama. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan sepanjang merindukan kearungan
Kerjakan di dalam hati kami kerinduan ini Tuhan. Supaya jangan Engkau saja yang rindu untuk berkumpul dengan umat-Mu, tapi kami juga rindu untuk bertemu dengan Tuhan kami. Haleluya. 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 Jika Paulus saja membayangkan banyak dari makhluk-makhluk yang manusia-manusia yang saleh ini merana karena rindu, bukan karena sakit, harus menanggung derita badani mereka untuk rindu bertemu dengan Tuhannya. Maka jangan sampai kami dilemahkan dengan keadaan kami, karena kami merasa kami sudah baik, keadaan kami lebih baik dari orang lain. Kami merasa kami belum perlu Tuhan. Bangkitkan ya Tuhan satu semangat untuk rindu berjumpa dengan Tuhan. Supaya kami menjalani hidup ini dengan kepala tegak tapi dengan sikap hati-hati. Hormat kepada Tuhan, hormat kepada firman-Mu. Berani memberkati orang lain. Sampai Tuhan akan kumpulkan kami di tempat di mana Engkau telah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunlah berkat atas kami semua jemaat Tuhan dari hari ini sampai seterusnya. Menjadi doa Daud supaya apa yang diberkati Tuhan akan terus diberkati sampai selama-lamanya. Karena kepada Israel pun Engkau beritakan ini menjadi perjanjian kekal. Maka begitulah juga doa Daud menjadi doa kami, supaya apa yang Engkau berkati diberkati untuk seterusnya, diberkati untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan diberkati, keluarga mereka diberkati, seisi rumah mereka diberkati. Anak-anak mereka akan hidup dengan berkat, menjadi besar di dalam berkat Allah. Sampai akhirnya mereka mencari Tuhan karena mereka diberkati. Menjadi raja-raja, penguasa-penguasa karena mereka kenyang dengan kesaksian berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan pelihara seluruh anggota keluarga kami. Mungkin ada yang jauh kerabat kami, ada anak-anak yang terpisah dengan orang tua. Kami berdoa Tuhan, berkat kami juga harus sampai kepada mereka. Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap ingin setia, supaya perjanjian kekal ini menjadi bagian kami seumur hidup kami. Berkati umat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan itu dengan hati yang baik, yang benar. Seperti mereka melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sehat-sehatkan kami semua, anak-anak, seisi rumah. Tuhan jagai kami, halaukan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Tuhan akan pagari hidup kami. Kami pulang sebentar pun Tuhan jaga. Jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki Tuhan jaga. Kami pulang dengan keamanan dan keselamatan daripada Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah memberi, berkati umat-Mu yang sudah berkorban, yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berkati apa yang mereka lakukan karena mereka cinta Tuhan dan cinta firman-Mu.
Tuhan balas sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.